kini menjadi office boy di kantorku. Aku masih ingat hari itu. Langit mendung menggantung, seolah menandai akhir dari babak paling pahit dalam hidupku. Tegar berdiri di depanku, dengan ekspresi dingin yang tak pernah kutemui sebelumnya. Kata-kata yang meluncur dari bibirnya membuat jantungku hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi, Laras. Kau hanya membawa beban dalam hidupku. Lihat dirimu, apa yang bisa kau berikan selain rasa malu? Aku hanya terdiam, mencoba menahan air mata yang memaksa keluar. Tegar, lelaki yang kucintai dengan sepenuh hati, yang pernah bersumpah akan selalu bersamaku, kini mencampakkanku seperti selembar kertas tak berguna. Alasannya sederhana, aku miskin. Keluargaku hanyalah pedagang kecil di pasar tradisional, sedangkan keluarganya terpandang, punya banyak usaha di berbagai kota. Waktu itu aku terlalu lemah untuk melawan. Aku hanya mengangguk, menyerahkan diriku pada takdir yang terasa begitu kejam. Aku meninggalkan rumah kami dengan membawa koper kecil berisi beberapa potong pakaian dan kenangan pahit. Tegar bahkan tak menoleh ketika aku pergi. 5 tahun berlalu sejak hari itu. Aku menatap diriku di cermin, mencoba mencari sisa-sisa Laras yang dulu. Tapi yang kulihat sekarang adalah sosok yang jauh berbeda. Aku bukan lagi wanita lemah yang rela diinjak harga dirinya. Setelah perceraian itu, aku memutuskan untuk bangkit. Dengan kerja keras dan doa tanpa henti, aku berhasil mendapatkan posisi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Manajer operasional di sebuah perusahaan besar. Hari-hariku dihabiskan dengan rapat, laporan, dan tanggung jawab yang terus bertambah. Aku belajar banyak dari setiap kesalahan dan tantangan yang kutemui di sepanjang jalan. Kehidupan memang tak selalu mudah, tapi aku menikmati setiap prosesnya. Hingga akhirnya, hidupku mencapai titik stabil. Aku punya pekerjaan yang mapan, apartemen kecil tapi nyaman, dan, yang terpenting, aku punya ketenangan yang dulu tak pernah kumiliki. Namun, hidup selalu punya cara mengejutkan kita. Pagi itu, seperti biasa, aku tiba di kantor lebih awal. Aku berjalan melewati lobi, menyapa beberapa kolega yang sudah tiba. Di depan lift, aku melihat seorang pria berusia sekitar 35 tahun, mengenakan seragam office boy. Rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya kusut seperti habis begadang semalaman. Dia berdiri membelakangiku, sibuk mengatur kereta berisi peralatan kebersihan. Ketika dia berbalik, mataku membelalak. Wajah itu, tidak mungkin aku salah mengenalinya. Wajah yang dulu selalu memenuhi mimpi-mimpiku, wajah yang sekaligus menjadi mimpi burukku. Tegar. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kerutan halus mulai menghiasi sudut matanya, dan kulitnya terlihat kusam. Dia jelas bukan lagi Tegar yang dulu penuh percaya diri dan angkuh. Tatapannya kosong, tapi saat matanya bertemu denganku, aku melihat kilasan rasa terkejut. Laras? Suaranya bergetar, nyaris tak percaya. Aku menatapnya dingin, menahan gejolak emosi yang tiba-tiba muncul. Kau bekerja di sini? Tanyaku singkat, tanpa nada ramah sedikit pun. Tegar mengangguk perlahan. Ya aku? Suaranya terputus, dan dia menunduk. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menekan tombol lift dan menunggunya terbuka. Tegar berdiri di sana, tampak bingung dan canggung, seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah berbuat kesalahan. Saat pintu lift terbuka, aku masuk tanpa melihat ke arahnya lagi. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh rasa bersalah menembus punggungku. Namun, aku tidak peduli. Di dalam lift, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Hatiku berdebar kencang, bukan karena cinta atau rindu,
melainkan campuran antara kemarahan dan kelegaan. Keadaan telah berbalik, dan aku kini berada di posisi yang dulu dianggap mustahil oleh Tegar. Ketika lift berhenti di lantai 10, aku melangkah keluar dengan langkah mantap. Aku tahu hari ini akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupku. Babak yang akan membuktikan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari seorang wanita yang pernah dihancurkan, tapi berhasil bangkit dengan kepala tegak. Bagaimana kelanjutannya? Perjalanan Laras menghadapi masa lalu yang datang kembali pasti penuh dengan liku-liku emosi. Jika Anda ingin pengembangan lebih lanjut, beritahu saya bagian mana yang harus digali lebih dalam. Hari itu berlalu dengan rutinitas seperti biasa. Aku menenggelamkan diri dalam tumpukan laporan, menelusuri angka-angka yang membutuhkan perhatian lebih. Namun, meski pikiranku berusaha fokus, bayangan Tegar terus muncul, seperti hantu yang tak diundang. Sore harinya, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Langit di luar sudah mulai memerah, memberi kesan hangat yang seolah mengejek suasana hatiku yang dingin. Di perjalanan pulang, aku memutar kembali kenangan lama. Bagaimana Tegar dulu dengan penuh percaya diri berkata bahwa aku tak pantas berdiri di sisinya. Namun, kini kenyataan berbicara sebaliknya. Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup memang penuh ironi. Beberapa hari berikutnya, aku sengaja menghindari interaksi langsung dengannya. Tapi tampaknya semesta punya cara lain. Ketika aku hendak meninggalkan ruangan rapat, seseorang menabrakku dengan setumpuk dokumen di tangan. Kertas-kertas itu berhamburan ke lantai. Aku mendongak dan mendapati Tegar berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. "Maaf, saya tidak sengaja," katanya pelan sambil buru-buru memunguti dokumen yang berserakan. Aku tak berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan tatapan datar. Setelah semua dokumen kembali ke tangannya, dia berdiri dengan canggung. "Terima kasih," ucapnya pelan sebelum berbalik pergi. Langkahnya terasa berat, seperti menanggung beban yang tak kasat mata. Aku hanya menghela napas, lalu melanjutkan langkahku. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandang lampu-lampu kota yang berkerlip seperti kunang-kunang. Hati kecilku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada hidup Tegar, hingga membawanya ke titik seperti ini. Tapi aku menepis rasa ingin tahu itu, menggantinya dengan kesadaran bahwa aku tidak perlu peduli lagi. Beberapa minggu kemudian, aku dipanggil ke ruang direksi untuk rapat penting. Saat aku berjalan menuju ruangan itu, aku melihat Tegar di sudut lobi, sibuk mengepel lantai. Dia tampak kurus, dengan wajah yang semakin tirus. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku berhenti sejenak. Tanpa sadar, aku teringat pada masa-masa awal pernikahan kami. Saat itu, dia adalah lelaki yang penuh ambisi, dengan mimpi besar yang selalu diceritakannya padaku setiap malam. Tapi semua itu berubah ketika keluarganya mulai menekan. Mereka tak pernah menyetujui pernikahan kami. Aku hanyalah gadis sederhana, tanpa latar belakang keluarga yang mentereng. Meski awalnya Tegar membelaku, lambat laun dia menyerah pada tekanan itu. Kenangan itu membuat dadaku terasa sesak. Namun, aku segera menguatkan diri dan melanjutkan langkahku. Aku tidak ingin kembali terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setelah rapat usai, aku kembali ke mejaku dengan kepala penuh pikiran. Tapi tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu ruangan. Aku mengangkat wajah dan melihat Tegar berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk masuk. "Ada apa?" tanyaku dingin. Dia menggaruk tengkuknya, tampak bingung mencari kata-kata. "Bolehkah saya bicara sebentar?" Aku mengisyaratkan agar dia masuk, meski sebenarnya aku tak terlalu tertarik dengan apa yang hendak dia katakan. Dia duduk di kursi di depanku, menundukkan kepala seperti seorang anak yang merasa bersalah. "Laras,
Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku tahu, aku tidak pantas bicara padamu setelah semua yang terjadi. Tapi aku ingin meminta maaf. Aku tidak langsung menjawab, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Dulu, aku terlalu bodoh dan sombong, lanjutnya. Aku pikir uang dan status adalah segalanya. Aku salah. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kau pikir permintaan maaf bisa menghapus semua luka yang kau tinggalkan? Dia menggeleng pelan, matanya mulai basah. Tidak. Aku tahu itu. Tapi aku hanya ingin kau tahu aku menyesal. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Tapi aku tidak ingin terlihat lemah di depannya. Penyesalanmu tidak mengubah apapun, jawabku tegas. Aku sudah menjalani hidupku tanpamu, dan aku baik-baik saja. Dia mengangguk lemah, seolah menerima kenyataan itu. Aku hanya ingin kau bahagia, katanya sebelum berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Ketika pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Hatiku bergemuruh, penuh dengan emosi yang tak menentu. Tapi aku tahu, ini baru awal dari perjalanan yang lebih panjang. Aku harus tetap kuat, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi penuh dengan keheningan yang menyesakan. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Tegar, lelaki yang dulu meninggalkanku tanpa ragu, kini hadir di sekitarku dalam posisi yang jauh berbeda. Namun, aku tetap menjaga sikapku. Tak ada ruang dalam hidupku untuk simpati yang tak perlu. Suatu pagi, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Lobi masih sepi, hanya ada beberapa petugas kebersihan yang sibuk dengan tugas mereka. Aku menyadari Tegar berdiri di sudut ruangan, membersihkan kaca dengan gerakan lambat. Aku sempat terpikir untuk melintas tanpa berkata apa-apa. Tapi entah kenapa langkahku terhenti. Kau mulai kerja sejak pagi sekali, ucapku tanpa basa-basi. Tegar terkejut mendengar suaraku. Dia menoleh, matanya sejenak menatapku sebelum segera menunduk lagi. Aku harus menyelesaikan semua ini sebelum jam kerja dimulai, jawabnya pelan. Aku mengangguk tanpa melanjutkan percakapan. Namun, sesuatu dalam suaranya menarik perhatianku. Ada beban berat yang tersirat dalam nada itu, sesuatu yang membuatku bertanya-tanya, meski aku mencoba mengabaikannya. Hari itu berlalu seperti biasa, hingga akhirnya waktu makan siang tiba. Aku memilih makan di kantin perusahaan, tempat yang jarang aku kunjungi. Duduk di sudut, aku menikmati makananku sambil memeriksa email di ponsel. Tak lama kemudian, aku melihat Tegar masuk ke kantin, membawa nampan sederhana dengan menu makan siang standar. Dia duduk di meja paling pojok, sendiri. Sekilas, aku melihatnya makan dengan perlahan, seperti seseorang yang terbiasa menghitung setiap suapannya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat penuh percaya diri kini tampak lelah dan kosong. Aku merasa ada banyak cerita yang tersembunyi di balik sosok yang tampak rapuh itu. Malam itu, di apartemenku yang sepi, pikiranku tak bisa berhenti mengembara. Aku teringat kembali pada masa-masa awal pernikahan kami. Bagaimana aku dan Tegar dulu saling mendukung, berbagi mimpi meski kami berasal dari dunia yang berbeda. Namun, mimpi itu berubah menjadi abu ketika tekanan dari keluarganya mulai menghancurkan segalanya. Aku mencoba melupakan semua itu dengan bekerja lebih keras keesokan harinya. Namun, semakin aku berusaha, semakin sulit untuk mengabaikan kehadiran Tegar yang terus menghantui. Setiap kali aku melihatnya di kantor, ada dorongan aneh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Aku ingin tahu apa yang membuatnya jatuh sejauh ini, tapi egoku menahanku. Namun, semesta tampaknya terus mempertemukan kami. Satu sore, hujan deras mengguyur kota saat aku hendak pulang. Aku menunggu di lobi, berharap hujan mereda. Tak lama kemudian, Tegar muncul,
membawa payung kecil. Dia tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berjalan mendekat. "Kau belum pulang?" tanyanya dengan nada yang canggung. Aku menggeleng, menunggu hujan reda. Dia mengangguk, lalu berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Keheningan di antara kami terasa berat, tapi aku tak berniat memecahkannya. Namun, ketika aku melihat tangannya yang memegang payung, aku melihat luka kecil di sela-sela jarinya. Aku hampir bertanya, tapi aku menahan diri. "Aku bisa mengantarmu ke tempat parkir," katanya akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Dengan payung yang tak cukup besar untuk melindungi kami berdua, kami berjalan cepat menuju tempat parkir. Hujan masih deras, dan dalam perjalanan, bahu kami beberapa kali bersentuhan. "Terima kasih," ucapku ketika kami sampai di mobilku. Dia hanya mengangguk, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Aku masuk ke dalam mobil, menatap punggungnya yang perlahan menjauh di bawah hujan. Ada rasa aneh yang sulit kujelaskan. Aku menghela napas panjang, mencoba menghapus bayangannya dari pikiranku, tapi rasanya semakin sulit. Seminggu kemudian, aku mendapatkan proyek besar yang membutuhkan banyak perhatian. Hari-hariku dipenuhi rapat dan presentasi, membuatku lupa sejenak pada Tegar. Namun, setiap kali aku melewati lobi atau lorong kantor, mataku tak bisa menahan diri untuk mencarinya. Suatu siang, aku melihatnya sedang membantu seorang rekan yang kesulitan membawa dokumen. Cara dia bekerja begitu berbeda dari Tegar yang dulu. Tak ada lagi kesombongan atau sikap angkuh. Dia tampak tenang, bahkan tulus, dalam setiap gerakannya. Aku mulai merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Sebagian diriku ingin membenci dan mengabaikannya, tapi sebagian lagi ingin tahu apa yang telah mengubahnya. Aku menyadari bahwa, meski aku telah melangkah jauh dari masa lalu, ada bagian kecil dalam diriku yang belum sepenuhnya berdamai. Sore itu, aku kembali pulang dalam keadaan lelah. Tapi kali ini, aku tak bisa menahan diri. Aku membuka laptop, mencari tahu tentang Tegar di media sosial dan berita lokal. Aku menemukan sedikit informasi tentang keluarganya. Bisnis yang dulu mereka banggakan ternyata mengalami kerugian besar beberapa tahun lalu. Tak ada kabar tentang Tegar secara langsung, tapi aku bisa menyimpulkan bahwa kehidupannya berubah drastis setelah itu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan masa lalu dan kenyataan saat ini terus bergulir di benakku. Ada rasa puas karena melihat dia yang dulu begitu sombong kini berada di posisi rendah. Tapi di sisi lain, ada rasa iba yang tak bisa kuabaikan. Aku tahu ini belum selesai. Ada banyak hal yang belum terjawab, dan aku harus menemukan cara untuk menghadapi semua ini. Pagi berikutnya, aku tiba di kantor dengan segunung pekerjaan yang menanti. Namun, pikiranku tak sepenuhnya berada di tempat. Aku memutar ulang percakapan singkat dengan Tegar beberapa waktu lalu. Ada sesuatu yang tidak biasa dari caranya berbicara. Nada penuh penyesalan yang membuat hatiku sedikit bergemuruh. Hari itu, aku memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaanku. Namun, menjelang siang, aku dikejutkan oleh kabar tak terduga. Salah seorang karyawan bagian kebersihan mengalami kecelakaan kecil di pantry, dan aku diminta turun untuk memeriksa situasinya karena itu termasuk area tanggung jawabku. Ketika tiba di sana, aku melihat Tegar duduk di kursi, meringis sambil memegang pergelangan tangannya yang memar. Beberapa rekannya berkumpul di sekelilingnya, mencoba membantu semampu mereka. "Apa yang terjadi?" tanyaku tegas, berjalan mendekat. Seorang petugas menjelaskan bahwa Tegar terpeleset saat membersihkan lantai. Aku menghela napas dan berlutut di sampingnya, memeriksa pergelangan tangannya dengan hati-hati. "Ini harus diperiksa ke klinik," kataku dingin. "Kau bisa berjalan sendiri." Tegar mengangguk pelan,
Namun aku bisa melihat wajahnya menahan sakit. Aku meminta salah satu petugas lain untuk membawanya ke klinik perusahaan. Setelah semuanya terkendali, aku kembali ke ruanganku, mencoba membuang kejadian tadi dari pikiranku. Namun, bayangan Tegar yang meringis kesakitan terus menghantuiku. Sore harinya, aku melihat Tegar lagi di lobi. Dia sudah kembali bekerja meski tangannya terbalut perban. Aku berjalan mendekatinya tanpa sadar, ingin memastikan keadaannya. "Kau seharusnya istirahat," kataku dingin. Dia tersentak, tampak terkejut melihatku. "Aku baik-baik saja. Hanya memar sedikit," jawabnya sambil tersenyum kecil. Senyuman itu membuatku terdiam. Aku teringat senyuman yang sama bertahun-tahun lalu, ketika dia berusaha meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kali ini, senyum itu tampak dipaksakan, seperti menutupi sesuatu yang lebih dalam. "Kau tidak perlu memaksakan diri," kataku akhirnya, dengan nada yang lebih lembut. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku melangkah pergi, tapi rasa penasaran yang terus membuncah di dadaku membuat langkahku terasa berat. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan entah kenapa aku merasa ingin tahu apa itu. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang bekerja lembur, aku melihat Tegar lagi. Dia tampak sedang membersihkan lorong kantor yang sepi. Aku mendekatinya, merasa bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk berbicara. "Tegar," panggilku. Dia berhenti dan menoleh, tampak sedikit gugup. "Iya." Aku menyilangkan tangan di depan dada, mencoba menjaga jarak emosional. "Kenapa kau di sini? Maksudku, kenapa kau bekerja sebagai office boy?" Dia terdiam sejenak, seperti mempertimbangkan bagaimana menjawab pertanyaanku. Akhirnya, dia menghela napas panjang. "Hidupku berubah, Laras. Keluargaku bangkrut. Semua bisnis ayahku hancur, dan aku tidak punya apa-apa lagi." Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya, tapi yang kulihat hanyalah kejujuran dan kepedihan. Aku mencoba bertahan, melakukan apa saja untuk hidup. Aku sadar, dulu aku terlalu sombong. Aku meninggalkanmu karena tekanan keluarga dan ambisiku sendiri. Tapi pada akhirnya, aku kehilangan segalanya. Lanjutnya dengan suara lirih. Dadaku terasa sesak mendengar pengakuannya. Aku ingin marah, ingin mengingatkan dia betapa dalam luka yang dia tinggalkan, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. "Kau tahu, Laras," katanya lagi, suaranya bergetar. "Aku sering bertanya-tanya, bagaimana hidupku jika aku tidak menceraikanmu? Mungkin aku tidak akan kehilangan segalanya. Tapi sekarang, aku hanya bisa menyesal." Aku terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang dia ucapkan. Ada rasa iba yang mulai merayap, tapi aku tak ingin menunjukkannya. "Aku tidak butuh penyesalanmu, Tegar," jawabku akhirnya. "Aku hanya butuh kau menjauh dari hidupku. Aku sudah melangkah maju, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Tegar menunduk, tampak menerima setiap kata yang kuucapkan. Tapi sebelum aku pergi, dia berkata dengan suara pelan, nyaris tak terdengar, "Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar minta maaf." Kata-kata itu terngiang di telingaku sepanjang malam. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Tapi ada bagian kecil dalam diriku yang merasa bahwa cerita ini belum selesai. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Hujan di luar jendela terdengar seperti nyanyian yang melankolis, mengiringi pikiranku yang terus berkelana ke masa lalu. Tegar, dengan segala kesombongannya dulu, kini telah berubah menjadi bayangan dari dirinya yang kukenal. Aku mencoba mengabaikan semua itu, tapi bayangan wajahnya yang penuh penyesalan terus membayang di pikiranku.
Pagi berikutnya, aku memulai hari dengan kepala yang terasa berat. Namun, kesibukan di kantor cukup membantu mengalihkan perhatianku. Aku memimpin rapat penting dengan klien besar, mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Tapi setelah semuanya selesai, aku kembali merasakan kehampaan yang sama. Menjelang siang, aku memutuskan untuk mengunjungi taman kecil di dekat kantor. Tempat itu biasanya sepi. Hanya beberapa orang yang duduk di bangku-bangku atau berjalan-jalan santai. Aku membawa kopi dan duduk di bangku di bawah pohon rindang, menikmati angin sepoi-sepoi yang mengusir panas siang. Saat aku sedang asyik memandangi bunga-bunga yang bermekaran, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat Tegar berdiri beberapa meter dariku. Dia tampak ragu. Seperti tidak yakin apakah dia harus menghampiriku atau tidak. "Ada apa lagi?" tanyaku dengan nada dingin. Dia menghela napas sebelum menjawab. "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin bicara, jika kau mengizinkan." Aku menatapnya tajam, mencoba menilai apakah ini hanya dalih untuk mencari simpati. Namun, ada kejujuran dalam sorot matanya yang sulit untuk diabaikan. Dengan enggan, aku mengisyaratkan agar dia duduk di bangku sebelahku. Dia duduk dengan hati-hati, menjaga jarak di antara kami. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum dia akhirnya berbicara. "Aku tahu aku tidak pantas berada di sini, Laras. Tapi aku merasa perlu menjelaskan sesuatu," katanya dengan suara pelan. "Dulu, aku berpikir bahwa meninggalkanmu adalah jalan terbaik. Aku ingin mengikuti ambisi keluargaku, dan aku takut kau akan menjadi beban." Aku mendengarkan tanpa menyela, meski hatiku terasa perih mendengar kata-kata itu. Tapi setelah semuanya hilang, uang, status, semua yang kupikir penting, aku sadar bahwa aku telah kehilangan hal yang paling berharga. "Aku kehilanganmu," lanjutnya, suaranya bergetar. "Dan sekarang, aku hanya seorang pria yang mencoba bertahan, melakukan pekerjaan apapun untuk hidup." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosi yang mulai membuncah. "Kau tidak bisa datang begitu saja dan berharap aku akan memaafkanmu, Tegar. Luka yang kau tinggalkan terlalu dalam." Dia mengangguk, tampak menerima setiap kata yang kuucapkan. "Aku tidak berharap kau memaafkanku, Laras. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku mengalihkan pandangan, menatap hamparan bunga yang tertiup angin. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah membangun hidupku kembali, dan aku tidak butuh kehadiranmu." Dia terdiam, lalu berdiri perlahan. "Aku mengerti. Terima kasih telah mendengarkanku, meskipun hanya untuk sesaat." Tegar berjalan menjauh, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega karena telah menyampaikan isi hatiku. Namun ada rasa kosong yang tak bisa kuabaikan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, bayangan pertemuan di taman itu terus menghantui. Aku merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum terungkap. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu tidak penting. Tapi semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin besar dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Suatu sore, aku memutuskan untuk berbicara dengan salah satu petugas kebersihan di kantor, seorang wanita paruhbaya yang sudah lama bekerja di sana. Aku bertanya tentang Tegar, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang hidupnya setelah semua yang terjadi. "Dia orang yang baik, Bu Laras," kata wanita itu dengan suara lembut. "Meskipun hidupnya sulit, dia selalu membantu kami tanpa mengeluh. Kadang-kadang, dia bahkan berbagi makan siangnya dengan petugas lain yang tidak membawa bekal." Aku tertegun mendengar itu. Gambaran Tegar yang selama ini ada di kepalaku mulai tergeser oleh cerita-cerita kecil tentang kebaikannya yang tak pernah ku tahu.
Dia jarang bicara tentang masa lalunya, lanjut wanita itu. Tapi saya bisa melihat ada beban besar di hatinya. Aku mengangguk pelan, berterima kasih atas informasi itu. Aku kembali ke ruanganku dengan pikiran yang semakin kacau. Tegar yang kukenal dulu begitu berbeda dari Tegar yang kini bekerja keras tanpa keluhan. Perubahan ini membuatku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menyesal dan tulus ingin menebus kesalahannya? Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandangi bintang-bintang yang bersinar redup di langit. Aku merenungkan semua yang telah terjadi, mencoba mencari jawaban atas dilema yang terus menghantuiku. Aku sadar bahwa aku masih menyimpan luka dari masa lalu. Tapi aku juga tak bisa mengabaikan perubahan yang kulihat dalam diri Tegar. Aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan. Entah membiarkan masa lalu tetap menjadi bayang-bayang, atau mencoba membuka pintu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apapun pilihannya, aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Keesokan harinya, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Pagi itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menuntunku untuk mengambil langkah yang belum pernah kuambil sebelumnya. Aku memutuskan untuk memanggil Tegar ke ruanganku. Aku ingin mendengar langsung darinya, tanpa filter, tanpa gangguan. Ketika dia akhirnya muncul, wajahnya tampak tegang. Aku memintanya duduk, lalu menatapnya dalam diam beberapa saat. Dia tampak gelisah, memainkan jemarinya di atas pangkuan, tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku ingin tahu segalanya, ucapku akhirnya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kau menceraikanku? Kenapa hidupmu berubah begitu drastis? Tegar menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang sudah lama dipendam. Setelah aku meninggalkanmu, aku pikir segalanya akan berjalan mulus. Keluargaku punya rencana besar, dan aku percaya bahwa aku akan mencapai puncak. Tapi tak lama setelah itu, bisnis ayahku mulai runtuh. Keputusan-keputusan buruk dan investasi yang salah menghancurkan semuanya. Aku mencoba membantu, tapi aku hanya membuat keadaan semakin buruk. Dia berhenti sejenak, menatap keluar jendela seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. Kami kehilangan segalanya. Laras, rumah, mobil, bahkan nama baik keluarga. Aku terpaksa bekerja serabutan, melakukan apa saja untuk bertahan. Tapi selama itu, aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Aku sadar, aku telah menyia-nyiakan orang yang paling tulus di hidupku. Aku mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Bagian dari diriku ingin memarahi dia, mengingatkan bagaimana aku dulu ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Tapi ada bagian lain yang merasa iba, melihat betapa jauhnya dia telah jatuh. Lalu kenapa kau memilih bekerja di sini, di kantor yang aku pimpin? Tanyaku, mencoba menahan nada suaraku agar tetap stabil. Dia menunduk. Awalnya, aku tidak tahu ini perusahaanmu. Aku hanya mencari pekerjaan apa saja yang bisa kumasuki. Ketika aku melihatmu di hari pertama, aku hampir pergi. Tapi aku sadar, mungkin ini kesempatan untuk menebus kesalahanku, meski hanya dengan cara yang sederhana. Kau pikir dengan bekerja di sini, semuanya akan membaik? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Kau pikir aku akan melupakan semua yang kau lakukan? Dia mengangkat wajahnya, matanya menatapku dengan penuh penyesalan. Aku tidak berharap kau melupakan atau memaafkan, Laras. Aku hanya ingin melakukan sesuatu, apapun itu, untuk sedikit mengurangi rasa bersalahku. Aku terdiam. Kata-katanya begitu jujur, begitu berat, hingga sulit untuk kupahami sepenuhnya. Aku merasa seperti berdiri di tengah badai, mencoba memutuskan arah mana yang harus kuambil. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi semakin membingungkan. Aku merasa terjebak dalam pusaran emosi yang tak menentu.
Setiap kali aku melihat Tegar bekerja, aku merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani antara kami, meski dia kini hanya seorang office boy di kantorku. Namun, suatu sore ketika aku hendak pulang, aku melihat pemandangan yang membuatku tertegun. Di luar gedung, Tegar tampak membantu seorang ibu tua yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Dia melakukannya dengan begitu tulus, tanpa ragu atau mengharapkan imbalan. Pemandangan itu membuatku bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras padanya? Apakah perubahan yang kulihat benar-benar mencerminkan penyesalan yang tulus? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi hati kecilku mulai ragu. Seminggu kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu kafe kecil di dekat kantor setelah jam kerja. Aku ingin menghabiskan waktu sendiri, merenung tanpa gangguan. Tapi saat aku memasuki kafe itu, aku melihat Tegar duduk di salah satu sudut, ditemani secangkir kopi dan buku catatan. Aku hampir berbalik, tapi dia sudah melihatku. Dia tersenyum tipis dan memberi isyarat bahwa dia akan pergi. Tapi aku menghampirinya sebelum dia sempat berdiri. "Boleh aku duduk?" tanyaku, mencoba menahan keraguan yang menyelimuti. Dia tampak terkejut, tapi segera mengangguk. Aku duduk di depannya, membiarkan keheningan menyelimuti kami sejenak sebelum akhirnya berkata, "Apa yang kau tulis?" Dia menatap buku catatannya, lalu menutupnya perlahan. "Hanya catatan kecil tentang hidupku." Aku mencoba menulis untuk mengingatkan diriku sendiri agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku menatapnya dalam diam, mencoba mencerna kata-katanya. "Kau benar-benar berubah, ya?" tanyaku akhirnya. Suaraku lebih lembut dari yang kuharapkan. Dia tersenyum pahit. "Aku tidak punya pilihan selain berubah, Laras. Hidup mengajarkanku dengan cara yang paling keras." Aku mengangguk, merasa bahwa percakapan ini akan membawa sesuatu yang lebih besar. Aku sadar, aku belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Tapi mungkin, dengan memahami apa yang telah terjadi pada Tegar, aku juga bisa menyembuhkan diriku sendiri. Malam itu, percakapan kami mengalir tanpa beban. Aku mendengar kisahnya dengan lebih terbuka, sementara dia menceritakan setiap detail dengan hati-hati. Meski luka itu masih ada, untuk pertama kalinya aku merasa bahwa aku bisa mulai melepaskan beban yang selama ini kupikul. Pagi itu, aku tiba di kantor dengan perasaan yang tak menentu. Percakapan semalam dengan Tegar terus terngiang-ngiang di pikiranku. Rasanya, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang mungkin selama ini tersembunyi di balik ego dan ambisi. Namun, suasana kantorku tampak lebih tegang dari biasanya. Beberapa rekan kerja berbisik-bisik di lorong, dan aku menangkap beberapa frasa seperti audit mendadak dan pelanggaran prosedur. Hatiku mencelos. Aku segera menuju ruanganku dan memanggil asistenku untuk mendapatkan penjelasan. "Ada apa ini?" tanyaku sambil menatap wajahnya yang tampak cemas. "Asisten manajer dari divisi keuangan sedang diselidiki, Bu Laras. Ada dugaan penyalahgunaan dana perusahaan," jawabnya dengan suara pelan. Dadaku berdebar. Ini masalah serius, dan aku tahu betul bahwa skandal seperti ini bisa merusak reputasi perusahaan. Aku segera meminta laporan lengkap dan mempersiapkan diri untuk rapat darurat yang dijadwalkan siang itu. Saat rapat berlangsung, ketegangan terasa memuncak. Aku memimpin diskusi dengan tegas, memastikan bahwa penyelidikan berjalan dengan transparan dan adil. Namun, di tengah pembahasan, salah satu manajer menyebutkan nama yang membuatku terpaku. "Tegar Dwiantara," ucapnya. Dia salah satu yang terakhir berinteraksi dengan dokumen keuangan yang sedang diaudit. Aku menatapnya tajam. "Kau yakin?" Manajer itu mengangguk. "Kami sedang mengumpulkan bukti, tapi namanya muncul di beberapa dokumen penting."
Darahku berdesir. Ini seperti pukulan telak yang menghantamku dari arah yang tak terduga. Setelah rapat usai, aku memanggil Tegar ke ruanganku. Dia masuk dengan wajah tenang, meskipun aku bisa melihat ada kegelisahan di matanya. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu, kan?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia mengangguk pelan. "Aku mendengar kabar tentang audit itu." "Kau terlibat?" tanyaku langsung. Suaraku lebih dingin dari biasanya. Tegar menatapku, lalu menggeleng. "Aku tidak mencuri atau menyalahgunakan dana apapun, Laras. Tapi aku tahu aku berada di posisi yang sulit. Aku hanya menjalankan tugas membersihkan dokumen dan ruang arsip. Kalau ada jejakku di dokumen itu hanya karena pekerjaanku." Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Namun, seperti sebelumnya, sorot matanya tetap jujur, meski ada bayangan kelelahan di sana. "Aku akan memastikan penyelidikan ini berjalan adil," kataku akhirnya. "Tapi jika aku menemukan bukti bahwa kau terlibat, aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan." Tegar mengangguk, menerima ultimatumku tanpa perlawanan. "Aku mengerti, Laras. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab." Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Aku memeriksa laporan demi laporan, mencoba mencari kejelasan. Namun, bukti yang ada belum cukup untuk menuduh siapapun secara pasti. Yang lebih mengganggu, beberapa dokumen penting tampak hilang, seolah-olah ada seseorang yang dengan sengaja menghapus jejaknya. Sementara itu, Tegar tetap bekerja seperti biasa, meskipun aku tahu tekanan yang dia hadapi pasti luar biasa. Aku menangkap beberapa bisikan rekan kerja tentang dirinya, tuduhan tanpa bukti yang menyebar seperti api di tengah keringnya suasana kantor. Namun, dia tidak pernah membela diri atau menunjukkan emosi. Itu justru membuatku semakin ragu. Satu malam, ketika aku lembur untuk meninjau dokumen tambahan, aku mendengar suara langkah kaki dari lorong yang seharusnya sudah sepi. Aku segera keluar dari ruanganku dan melihat sosok Tegar berjalan cepat menuju ruang arsip. Ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-geriknya, dan tanpa berpikir panjang, aku mengikutinya. Aku berdiri di balik pintu, mengintip dari celah kecil. Tegar tampak memeriksa rak dokumen dengan cermat, seolah mencari sesuatu. Aku memutuskan untuk menghadangnya. "Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini?" tanyaku tegas. Dia tampak terkejut, tapi segera menguasai diri. "Aku mencari dokumen yang hilang. Aku pikir, jika aku bisa menemukannya, aku bisa membersihkan namaku." "Kau pikir aku akan percaya begitu saja?" Aku menatapnya tajam. "Apa kau benar-benar yakin tidak ada yang kau sembunyikan?" Dia menatapku balik dengan tatapan penuh kesungguhan. "Laras, aku tahu kau punya banyak alasan untuk tidak mempercayaiku. Tapi aku bersumpah, aku tidak bersalah. Aku hanya mencoba membuktikan itu." Aku terdiam. Hati dan pikiranku bertarung sengit. Di satu sisi, aku ingin mempercayainya. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja mengabaikan semua kecurigaan ini. Namun, sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, suara pintu terbuka di ujung lorong membuat kami berdua menoleh. Seseorang masuk dengan langkah tergesa, membawa sebuah map coklat di tangannya. Aku mengenali sosok itu sebagai salah satu staf dari divisi keuangan. Dia tampak kaget melihat kami, tapi kemudian mencoba menguasai diri. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku curiga. Staf itu terbata-bata menjawab, Saya hanya ingin memastikan dokumen ini aman." Aku menatap map yang dia bawa, lalu melirik Tegar, yang tampak sama terkejutnya denganku. Ada sesuatu yang mencurigakan dari seluruh situasi ini, dan aku tahu bahwa jawaban dari semua pertanyaan mungkin ada di map itu. "Berikan padaku,"
kataku tegas, mengulurkan tangan. Staf itu ragu, tapi akhirnya menyerahkan map tersebut. Aku membukanya dan menemukan salinan dokumen yang selama ini hilang. Jantungku berdegup kencang. Semua potongan puzzle ini mulai menyatu, tapi aku tahu bahwa ini baru permulaan dari apa yang akan segera terungkap. Aku menatap dokumen-dokumen itu dengan seksama. Angka-angka dan catatan yang ada di dalamnya mencerminkan transaksi-transaksi mencurigakan yang selama ini menjadi pusat penyelidikan. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah tanda tangan yang seharusnya tidak ada di sana. Tanda tangan ini, aku berbisik, lalu menatap staf yang tadi menyerahkan map. Kau tahu apa ini, kan? Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Bu, saya hanya menemukan dokumen ini di ruang arsip. Saya tidak tahu apa-apa. Kau berbohong, potongku tajam, mataku tak lepas dari wajahnya. Bagaimana dokumen yang hilang tiba-tiba muncul di tanganmu di waktu seperti ini? Tegar berdiri di sebelahku, tampak bingung tapi tetap tenang. Laras, kita harus hati-hati. Mungkin dia hanya dimanfaatkan oleh seseorang, katanya dengan nada rendah. Aku menatap Tegar sejenak, lalu menghela napas panjang. Ada terlalu banyak teka-teki yang belum terjawab, dan aku tahu penyelidikan ini belum bisa berhenti di sini. Baiklah, kataku sambil menatap staf tersebut. Kau akan ikut denganku ke ruang rapat. Kita akan membahas ini bersama tim investigasi. Jika kau jujur, aku akan memastikan namamu tetap bersih. Dia mengangguk dengan enggan, lalu kami bertiga berjalan menuju ruang rapat. Di sepanjang jalan, aku merasa punggungku seperti ditusuk ribuan mata dari staf yang masih bekerja lembur. Mereka mungkin sudah mendengar desas-desus tentang audit ini dan tak sabar menunggu hasilnya. Di ruang rapat, aku memanggil beberapa manajer dan kepala divisi yang terlibat dalam penyelidikan. Kami memeriksa dokumen tersebut secara detail, mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Tegar duduk di sudut ruangan, wajahnya serius, matanya sesekali memandang ke arahku seolah mencoba membaca pikiranku. Ada sesuatu yang aneh di sini, kata salah satu kepala divisi, menunjuk angka tertentu dalam laporan. Ini seperti pola pengalihan dana yang terencana, tapi pelakunya sangat hati-hati. Mereka hanya meninggalkan sedikit jejak. Aku mengangguk, memutar otak untuk mencari tahu siapa yang mungkin cukup licik untuk melakukan ini. Kita perlu akses penuh ke semua transaksi digital perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Cari tahu siapa saja yang terlibat dalam setiap proses. Tegar tiba-tiba angkat bicara. Kalau boleh saran, periksa juga pola komunikasi antar divisi. Ada kemungkinan pelaku berkomunikasi di luar sistem resmi perusahaan. Semua mata tertuju padanya, termasuk aku. Meski posisinya hanya sebagai office boy, saran itu terdengar masuk akal. Aku memberi isyarat pada tim IT untuk segera menindaklanjuti. Selama beberapa hari berikutnya, suasana kantor semakin tegang. Penyidikan berjalan intens, dan aku mendapati diriku terus-menerus memikirkan peran Tegar dalam semua ini. Meski dia mengaku tidak terlibat, bukti-bukti yang muncul belum sepenuhnya menghapus namanya dari daftar tersangka. Sampai akhirnya, satu malam aku menerima telepon dari kepala divisi IT. Bu Laras, kami menemukan sesuatu, katanya dengan nada mendesak. Anda harus segera datang ke ruang server. Aku bergegas ke sana, perasaan cemas bercampur penasaran. Sesampainya di ruang server, Kepala Divisi IT menunjukkan serangkaian log aktivitas yang menunjukkan akses ilegal ke sistem keuangan perusahaan. Nama pengguna yang terlibat membuatku terhenyak. Itu adalah nama salah satu manajer senior yang selama ini aku percayai. Ini tak mungkin, gumamku, mencoba mencerna kenyataan ini. Dia orang yang selalu mendukungku sejak awal. Log ini tidak bisa dipalsukan, Bu,
kata Kepala I tegas. Kami juga menemukan bukti transfer ke rekening pribadi di luar negeri. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. Hubungi tim hukum dan persiapkan laporan resmi. Kita akan segera memanggil orang ini. Esok harinya, aku memimpin rapat darurat untuk menghadapi manajer senior tersebut. Wajahnya tampak tegang saat dia duduk di kursi, dikelilingi oleh tim investigasi. Aku membuka pertemuan dengan nada dingin. Kami telah menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Anda terlibat dalam pengalihan dana perusahaan, kataku sambil menatap langsung ke matanya. Dia mencoba membela diri, tapi bukti yang kami sajikan terlalu kuat untuk dibantah. Akhirnya, dia mengakui segalanya. Bagaimana dia menyalahgunakan posisinya untuk memanipulasi sistem, bagaimana dia memanfaatkan celah di prosedur, dan bahkan bagaimana dia mencoba menyalahkan Tegar untuk menutupi jejaknya. Aku merasakan kelegaan yang aneh saat akhirnya kasus ini terpecahkan. Tapi di balik itu, aku juga merasa marah dan dikhianati. Kepercayaan yang kuberikan selama ini disalahgunakan, dan itu menyisakan luka yang dalam. Setelah rapat usai, aku menemukan Tegar duduk di pantry kantor, menatap cangkir kopinya dengan ekspresi lelah. Aku mendekatinya, duduk di kursi di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, semuanya terungkap, kataku pelan. Dia mengangguk, lalu tersenyum tipis. Aku senang bisa membantumu, meski hanya sedikit. Aku menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tapi yang keluar hanyalah, terima kasih. Dia menoleh padaku, tatapannya lembut namun penuh makna. Aku hanya ingin menebus kesalahanku, Laras. Itu saja. Dalam keheningan itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Hubungan kami, meski penuh luka dan keraguan, mulai menemukan arah baru. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan di tengah segala kerumitan ini. Namun, harapan itu hanya bertahan sekejap. Hari berikutnya, isu baru mencuat. Ada gosip yang beredar di kalangan staf bahwa Tegar memiliki hubungan khusus dengan seseorang di divisi keuangan. Namanya Dita. Seorang wanita muda dengan wajah manis dan senyum yang selalu membuat suasana lebih ringan. Gosip itu menyebar dengan cepat, dan seperti api yang dikipasi angin, semakin banyak orang mulai berbicara tentang mereka berdua. Aku berusaha menahan diri untuk tidak terpengaruh, tapi pikiranku tak bisa tenang. Meski aku tahu ini mungkin hanya rumor, ada rasa tak nyaman yang menjalar dalam hatiku. Aku memutuskan untuk memanggil Tegar ke ruanganku lagi. Kali ini, aku perlu jawaban yang jelas. Dia masuk dengan raut wajah serius, mungkin sudah menduga bahwa aku akan menanyakan sesuatu yang penting. Aku dengar gosip tentang kau dan Dita. Aku memulai tanpa basa-basi. Apa itu benar? Tegar terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu bagaimana gosip itu bisa muncul, Laras. Aku dan Dita hanya berbicara beberapa kali soal pekerjaan, tidak lebih. Tapi gosip ini menyebar cepat, Tegar, kataku, suaraku sedikit lebih tajam. Dan aku tidak bisa mengabaikannya, apalagi setelah semua yang terjadi. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Laras, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Dita. Aku hanya mencoba menjalankan tugasku di sini. Tapi kalau kau mulai meragukanku lagi, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terdiam, merasakan kemarahan dan kebingungan bercampur menjadi satu. Sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, pintu ruanganku diketuk. Dita berdiri di sana dengan ekspresi gugup. Maaf mengganggu, Bu Laras, katanya pelan. Saya mendengar ada pembicaraan tentang saya dan Tegar. Saya ingin meluruskan semuanya. Aku memberi isyarat padanya untuk masuk.
Dita menunduk sejenak, lalu berbicara dengan nada tulus. Saya dan Pak Tegar tidak memiliki hubungan apapun di luar pekerjaan. Jika ada yang menyebarkan gosip ini, saya yakin itu hanya kesalahpahaman. Aku menatap Dita dengan saksama. Dia tampak jujur, tapi aku tetap merasa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Baik, Dita. Terima kasih sudah meluruskan. Tapi aku akan menyelidiki siapa yang memulai gosip ini. Setelah Dita pergi, aku kembali menatap Tegar. Aku percaya padamu, tapi aku tidak bisa membiarkan gosip ini merusak suasana kerja. Tegar mengangguk. Aku mengerti, dan aku akan membantu jika kau membutuhkan. Beberapa hari berlalu, dan aku fokus mencari tahu siapa yang memulai gosip tersebut. Hasilnya mengejutkan. Aku menemukan bahwa gosip itu berasal dari seseorang yang tak kusangka. Maria, staf senior yang sudah bekerja di perusahaan ini jauh sebelum aku menjadi direktur. Maria dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang terlibat dalam konflik. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, aku menemukan bahwa dia memiliki dendam pribadi terhadap Dita. Rupanya, Dita pernah menggantikan Maria dalam sebuah proyek besar, dan Maria merasa dipermalukan di depan rekan-rekannya. Aku memanggil Maria ke ruanganku dan menyampaikan temuanku. Wajahnya memucat saat aku menunjukkan bukti-bukti yang mengarah padanya. Saya hanya kesal, Bu, katanya dengan suara bergetar. Tapi saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Kekesalan pribadi tidak bisa menjadi alasan untuk merusak reputasi orang lain, kataku tegas. Aku akan memberikan peringatan keras padamu, dan jika ini terulang lagi, kau akan menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Maria hanya bisa mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan. Setelah masalah itu selesai, aku berpikir semuanya akan kembali normal. Tapi aku salah. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dari kantor, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya serak dan berbisik. Kau pikir semua ini sudah selesai, Laras? Katanya. Kau tidak tahu apa-apa. Jantungku berdegup kencang. Siapa ini? Dia tertawa kecil, lalu memutuskan sambungan telepon. Aku berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ancaman ini terasa nyata, dan aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Keesokan harinya, aku langsung meminta tim keamanan untuk melacak panggilan itu. Tapi hasilnya nihil. Nomor itu tidak terdaftar dan sulit dilacak. Aku merasa seperti berada dalam bayang-bayang, dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Tegar mulai menunjukkan perubahan. Dia lebih banyak diam dan tampak sering melamun. Aku tahu dia juga merasakan tekanan dari semua yang terjadi, tapi dia tidak pernah membicarakannya denganku. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku ragu untuk melangkah lebih jauh. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasa bahwa segala sesuatunya akan segera mencapai puncaknya. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari Tegar. Laras, aku perlu bicara. Ini penting. Aku membalasnya dengan singkat, mengatur waktu untuk bertemu di sebuah kafe dekat kantor. Saat aku tiba, Tegar sudah menunggu, wajahnya tampak kusut. Apa yang terjadi? Tanyaku langsung. Dia menghela napas panjang. Aku menemukan sesuatu, Laras. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa dana yang dialihkan bukan hanya melibatkan manajer senior itu. Ada orang lain yang lebih berkuasa di balik semua ini. Aku terkejut. Siapa? Tegar menatapku dengan ragu, seolah-olah takut mengatakannya. Nama orang itu ada di dalam sistem. Tapi aku belum punya bukti kuat. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kita harus berhati-hati. Hatiku berdebar kencang.
Jika yang dikatakan Tegar benar, maka masalah ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku tahu, langkah berikutnya harus diambil dengan sangat hati-hati. Apapun yang akan terjadi, aku harus siap menghadapi kebenaran. Walaupun itu berarti menyentuh sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Aku menatap Tegar dengan mata yang penuh tanya, hati berdegup lebih kencang. Apa maksudmu dengan lebih berkuasa? Siapa yang terlibat? Tegar menggelengkan kepala, jelas terlihat ada kegelisahan di wajahnya. Aku tidak tahu pasti, Laras. Tapi aku menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan adanya aliran dana besar ke pihak luar, dan nama seseorang yang sangat berpengaruh di perusahaan ini ada di dalamnya. Aku takut ini bisa merusak semuanya. Aku menatapnya, mencoba mencerna setiap kata yang dia ucapkan. Jika benar ada pihak yang lebih berkuasa, berarti ini adalah permainan yang jauh lebih besar daripada sekadar manipulasi dana biasa. Ini bisa melibatkan orang-orang yang aku percayai, yang selama ini mungkin bekerja dengan niat yang berbeda. Dan aku merasa, di balik semua ini, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang berkembang. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanyaku dengan suara parau, berusaha mengendalikan ketegangan yang mulai menyelipkan rasa takut dalam diriku. Tegar terdiam sejenak. Dia menatap keluar jendela, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. Aku sudah mencoba mencari bukti lebih lanjut, tapi ini tidak mudah. Aku takut jika kita terlalu terburu-buru, kita justru akan memasuki perangkap mereka. Aku tahu apa yang dimaksud Tegar. Kami tidak bisa bertindak sembarangan. Dalam dunia perusahaan besar seperti ini, setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Satu kesalahan bisa menghancurkan karir dan bahkan hidup seseorang. Tetapi, di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan korupsi dan kebohongan ini terus berlanjut. Kita harus mendapatkan bukti yang lebih kuat, Tegar, kataku dengan tekad. Kita tidak bisa diam saja. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah ini. Tegar mengangguk. Wajahnya serius. Aku akan mencari lebih banyak informasi. Tapi kita harus bersiap jika nanti ada yang mencoba menghentikan kita. Kami duduk dalam keheningan, masing-masing mencerna apa yang baru saja kami bicarakan. Ketegangan di udara begitu tebal, rasanya hampir bisa dipotong dengan pisau. Aku merasa seperti sedang berada di ujung jurang. Dengan setiap keputusan yang kuambil bisa menjatuhkan aku ke dalamnya. Beberapa hari berlalu tanpa perkembangan berarti. Kami terus mencari informasi dengan hati-hati, melacak aliran dana yang mencurigakan, dan memeriksa setiap file yang bisa memberi petunjuk lebih jauh. Namun, semakin kami menggali, semakin banyak hambatan yang kami temui. Beberapa file tiba-tiba hilang, dan beberapa anggota tim kami mulai menunjukkan sikap yang berbeda, lebih tertutup, lebih waspada. Aku merasakan ketegangan yang semakin besar di kantor. Staf mulai berbicara di belakang, dan aku tahu mereka merasa cemas dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Namun, aku juga merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada seseorang yang berusaha menutupi semua ini. Seseorang yang lebih dekat dari yang aku kira. Suatu pagi, saat aku baru saja tiba di kantor, aku mendapat telepon dari seseorang yang tidak kukenal. Laras, suara di ujung telepon terdengar sangat rendah dan terburu-buru. Kamu sedang di jalan yang salah. Jika kamu terus menggali, semuanya akan hancur. Aku membeku. Siapa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Jika kamu ingin menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi, berhenti mencari tahu tentang itu. Kamu tidak tahu siapa yang sedang bermain di balik layar. Suara itu kemudian menghilang begitu saja. Aku menatap telepon yang kutempelkan di telinga, perasaan cemas mencengkeram hatiku. Apa ini ancaman nyata?
Dan siapa yang begitu ingin menghentikan penyelidikanku? Aku mengumpulkan semua keberanianku dan langsung menemui Tegar di ruangannya. Tegar, aku baru saja menerima ancaman. Seseorang memberi peringatan agar aku berhenti mencari tahu tentang ini, kataku dengan nada tegas, meskipun hatiku masih gemetar. Tegar terkejut, matanya melebar. Ancaman? Itu serius? Laras, kita harus berhati-hati. Kalau mereka tahu bahwa kita sudah mendekati kebenaran, kita bisa berada dalam bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyaku dengan nada frustrasi. Aku sudah merasa terlalu jauh untuk mundur sekarang. Tegar menatapku dengan serius. Kita harus bergerak lebih cepat. Kita perlu membongkar ini sebelum mereka bisa menghentikan kita. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang sangat hati-hati. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Tegar, aku sudah begitu dalam terlibat, dan aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari merencanakan langkah-langkah berikutnya. Aku merasa semakin terperangkap dalam permainan ini. Seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi setiap langkah kami. Tapi aku tahu, jika kami mundur, kami hanya akan memberi mereka kemenangan. Beberapa minggu setelah ancaman itu, kami mulai mendapat bukti yang lebih konkret. Kami menemukan dokumen yang menunjukkan hubungan antara beberapa eksekutif di perusahaan dan sebuah perusahaan outsourcing yang memiliki hubungan gelap dengan beberapa pejabat pemerintah. Dana yang selama ini dialihkan ternyata digunakan untuk membayar suap dan memanipulasi keputusan-keputusan penting di perusahaan. Nama-nama yang terlibat mulai terungkap satu persatu. Salah satu nama yang muncul mengejutkanku, orang yang selama ini aku percayai. Seseorang yang bahkan lebih berkuasa dari manajer senior yang pertama kali kami ungkap. Dia adalah kepala divisi yang selama ini selalu membantuku dalam berbagai hal. Aku merasa seperti ditampar, seolah-olah dunia yang kubangun runtuh dalam sekejap. Tegar juga terkejut saat aku memberitahunya. Tidak mungkin. Dia? Aku tidak pernah menyangka. Dia tampak sangat cemas, tapi matanya juga dipenuhi rasa marah. Kita harus segera menghadapinya. Laras, ini sudah lebih besar dari yang kita kira. Aku mengangguk. Tetapi hatiku terasa berat. Bagaimana bisa orang yang aku percayai begitu lama ternyata menjadi bagian dari jaringan ini? Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih dalam daripada yang aku bayangkan. Aku tahu, kami harus siap untuk menghadapi lebih banyak ancaman dan tantangan dalam beberapa hari ke depan. Tetapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Kebenaran harus terungkap. Meski harus melewati berlapis-lapisnya kebohongan dan pengkhianatan yang ada di sekelilingku. Aku menghapus air mata yang mulai menggenang di mataku. Kenapa? Tegar? Kenapa dia? Suaraku bergetar, menahan gemuruh emosi yang kian tak tertahankan. Hatiku begitu hancur saat melihat bukti-bukti yang semakin jelas. Orang yang selama ini aku andalkan, yang bahkan aku anggap sebagai pelindung dalam perusahaan ini, ternyata adalah bagian dari masalah besar yang selama ini aku coba selesaikan. Tegar menundukkan kepala, wajahnya penuh keraguan. Aku juga tidak tahu, Laras. Sejujurnya, aku tidak menyangka dia bisa terlibat. Tapi kita tidak bisa menunda lagi. Ini sudah terlalu jauh. Kita harus menghadapi kenyataan, tidak peduli betapa menyakitkannya. Aku menatapnya, bingung antara keinginan untuk terus bertindak dan ketakutan akan apa yang mungkin akan terjadi jika kami terus melangkah. Namun, satu hal yang pasti, kami sudah terlalu dalam terlibat dalam permainan ini. Mundur berarti menyerah pada ketidakadilan. Kita harus berbicara langsung dengannya, kataku dengan suara serak, meski terasa seperti ada beban berat yang menekan dadaku. Kita tak bisa lagi bersembunyi di balik layar. Tegar mengangguk perlahan, namun aku bisa melihat kecemasan yang terpancar di matanya.
Kami berdua tahu, berbicara dengan orang itu, orang yang aku anggap teman selama ini, bukanlah langkah yang aman. Tetapi kami tidak punya pilihan lain. Hari itu, kami sepakat untuk bertemu dengan kepala divisi yang terlibat dalam semua ini, Arman, di ruang kerjanya. Ketegangan terasa begitu tebal, seolah-olah ruangan itu dipenuhi oleh bayangan yang tak terlihat. Kami memasuki ruangan dengan langkah hati-hati, namun Arman sudah menunggu di sana, duduk dengan tenang di kursi kerjanya. Wajahnya tampak tak terbaca, namun aku tahu dalam hatinya, dia pasti tahu kami sudah mengetahui semuanya. Aku mencoba menyembunyikan kegugupan, berusaha berbicara dengan tegas. Arman, kami tahu tentang semuanya. Apa yang kau lakukan selama ini adalah pengkhianatan. Kami punya bukti yang cukup untuk melaporkan semua ini. Dia tersenyum tipis, senyum yang terasa lebih seperti ejekan daripada kebahagiaan. Bukti? Suaranya lembut namun penuh penekanan. Bukti apa yang kalian miliki? Kalian pikir kalian bisa menghentikan semuanya hanya dengan beberapa dokumen? Tegar mendekat, suaranya mulai meninggi. Jangan salah, Arman. Kami tahu kau terlibat dalam penipuan ini. Kami punya cukup bukti untuk menghancurkan karirmu, dan lebih dari itu, kita bisa melaporkan ini ke pihak berwenang. Arman memandang kami dengan mata yang penuh ketidakpedulian. Pikirkan baik-baik, Laras. Jika kalian melaporkan ini, semuanya akan hancur. Bukan hanya karirmu, tapi hidup kalian akan terancam. Ini lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Aku merasa tubuhku kaku, seolah-olah ada dinding tebal yang menghalangi napasku. Apa yang dia katakan terasa begitu nyata, begitu menghantui. Namun, aku juga tahu kalau aku mundur, maka aku hanya akan menjadi bagian dari kebohongan yang lebih besar lagi. Aku tidak takut, Arman, kataku, berusaha menahan gemetar dalam suaraku. Aku akan melawan, apapun yang terjadi. Aku tidak akan biarkan semuanya berjalan begitu saja. Tegar mendekatkan tubuhnya, berdiri di sampingku, memberikan dukungan yang aku butuhkan. Kita tidak sendirian, Laras. Kita punya kebenaran di pihak kita. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama. Arman menyandarkan tubuhnya pada kursinya, melemparkan pandangan tajam pada kami. Kalian pikir kalian bisa menang? Semua orang yang mencoba melawan kami sudah hancur, termasuk kalian. Aku merasakan keringat dingin menetes di pelipis. Kata-kata Arman bagaikan duri yang menusuk. Mungkin dia benar. Mungkin kami memang tak punya cukup kekuatan untuk menghadapi kekuatan besar yang ada di belakangnya. Namun, rasa takut itu aku buang jauh-jauh. Jika aku menyerah, maka aku akan kehilangan segalanya, termasuk martabatku. Tegar memecah keheningan. Kami tidak takut padamu, Arman. Kami sudah cukup tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kami akan melawan, tidak peduli apa yang kau ancamkan. Arman tertawa pelan, tapi tawanya terdengar kosong, tanpa kebahagiaan. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Jangan menyesal setelah semuanya terlambat. Kami meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat, namun tekad kami semakin kuat. Kami tahu, apa yang baru saja kami lakukan adalah titik balik. Tidak ada jalan mundur lagi. Kami harus bertahan. Keesokan harinya, suasana kantor terasa mencekam. Ada perubahan yang mencolok. Semua orang tampak cemas, berbisik-bisik, dan aku tahu, informasi tentang pertemuan kami dengan Arman sudah tersebar. Beberapa kolega yang dulu selalu tersenyum padaku kini menghindar, sementara yang lainnya justru memandangku dengan tatapan penuh curiga. Aku duduk di ruanganku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hati ini bergejolak. Tegar duduk di hadapanku, wajahnya serius.
Kita harus segera bergerak, Laras. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka pasti sedang mempersiapkan langkah berikutnya untuk menutup mulut kita. Aku mengangguk, jantung berdegup semakin cepat. Semua yang terjadi terasa semakin cepat, semakin mendesak. Jika kami tidak bertindak segera, semua yang telah kami perjuangkan akan sia-sia. Tegar berdiri dan berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Kita akan baik-baik saja, Laras. Kita hanya perlu sedikit waktu lagi. Kita sudah hampir sampai pada ujungnya. Aku menatap matanya dengan penuh harap, berusaha untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kami benar-benar akan melewati ini. Namun, di dalam hatiku, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang masih menunggu di depan. Kami sedang berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari sekadar penipuan atau manipulasi. Kami sedang melawan sistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Malam itu, aku merasa tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran tentang ancaman Arman dan apa yang mungkin terjadi jika kami gagal terus menghantui. Aku tahu, setiap langkah yang kami ambil bisa membawa kami lebih dekat pada kebenaran, atau justru menghancurkan semuanya. Tegar dan aku sudah mengambil keputusan. Kami akan melaporkan semua yang kami temukan ke pihak berwajib. Meskipun itu berarti harus menghadapi lebih banyak bahaya dan pengorbanan. Tetapi dalam hati, aku tahu satu hal yang pasti, kami tidak bisa berhenti sekarang. Apapun yang terjadi, kami harus terus maju. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Keheningan kantor seolah memeluk setiap sudut dengan ketegangan yang mencekam. Kami, Tegar dan aku, sudah mempersiapkan diri untuk langkah besar yang harus kami ambil. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Semua bukti yang kami kumpulkan selama ini sudah diatur, siap untuk diserahkan ke pihak berwajib. Kami hanya menunggu momen yang tepat. Namun, saat aku membuka email pagi itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Sebuah pesan singkat yang datang dari nomor yang tidak dikenal. Jika kalian melaporkan ini, kalian akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Hati-hati, Laras. Pesan itu bukan hanya ancaman kosong. Itu adalah peringatan yang datang dari seseorang yang sudah mengetahui apa yang kami rencanakan. Aku merasa tubuhku kaku, tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin mereka tahu? Tegar melihat ekspresi wajahku yang berubah saat aku membaca pesan itu. Laras, apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada cemas. Ada pesan mereka tahu. Mereka tahu kita akan melaporkan semuanya. Jawabku, suara serak. Ini bukan hanya ancaman kosong. Ini serius. Tegar menatapku dengan ketegasan yang menambah keyakinanku. Kita tidak bisa mundur, Laras. Mereka akan terus mengancam sampai kita berhenti. Tapi kita sudah hampir sampai. Ini bukan saatnya untuk ragu. Kami berdua memutuskan untuk terus maju, melaporkan semua yang kami temukan ke pihak berwajib. Namun, ketika kami sedang menyiapkan segala dokumen dan bukti, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Arman, yang sejak pertemuan terakhir kami terus mengamati dari jauh, datang ke ruanganku. Senyumnya kali ini lebih dingin dan menakutkan. Tidak seperti senyum percaya diri yang biasa dia tunjukkan. Laras, Tegar, suara Arman menggema di ruangan itu, lebih berat dari sebelumnya. Kalian pikir kalian bisa menang? Kalian pikir kalian bisa mengubah segalanya dengan bukti yang kalian temukan? Aku berdiri, wajahku dipenuhi rasa marah yang membara. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, Arman. Kebenaran harus terungkap. Dan jika kamu terlibat, kamu akan menghadapi akibatnya. Arman mendekat, menatapku dengan mata yang penuh ancaman. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Selama ini, kalian bermain di papan catur yang lebih besar dari yang kalian bayangkan.
Aku bukan satu-satunya pemain dalam permainan ini. Kata-katanya menggetarkan dinding ketenanganku. Apa maksudnya? Jika bukan Arman yang mengendalikan semuanya, siapa yang sebenarnya ada di balik layar? Aku merasakan ketegangan yang semakin memuncak, seolah seluruh dunia ini mulai menghimpitku. Jika kamu merasa ini adalah akhir yang bisa kamu hadapi, lanjut Arman, suaranya semakin dingin, aku sarankan kalian berpikir 2 kali. Karena jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan menyesal. Aku menggertakkan gigi. Kami sudah melangkah terlalu jauh. Arman, tidak ada jalan kembali. Tegar mendekatkan tubuhnya, menggenggam bahuku dengan erat. Kita harus segera melapor ke polisi, Laras. Waktunya sudah habis. Namun, sebelum kami sempat bergerak, Arman dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah tombol. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, dan beberapa orang yang aku kenal sebagai staf keamanan, memasuki ruangan. Mereka menatap kami dengan pandangan kosong, dan aku tahu bahwa ini adalah langkah terakhir Arman untuk menggagalkan kami. Apakah kalian yakin ingin melanjutkan ini? Arman bertanya dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti ancaman yang mengerikan. Tegar melangkah maju, menghadapi situasi yang semakin mencekam. Kita tidak akan mundur, Arman. Kami sudah tahu apa yang kamu lakukan, dan kami akan membawa ini ke pengadilan. Kamu tidak bisa menghindari hukum selamanya. Tiba-tiba, salah satu dari orang-orang yang masuk ruangan itu bergerak maju, menahan Tegar dengan tangan yang kuat. Kamu lebih baik berhenti sekarang juga, Tegar, kata orang itu, suaranya penuh ancaman. Kamu tahu akibatnya jika kalian terus melawan. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, tapi aku tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Tidak setelah semua yang sudah terjadi. Aku menatap Arman dengan tatapan penuh kebencian. Kita tahu apa yang terjadi di sini, Arman. Kamu bisa mengancam kami dengan cara apapun, tapi kami akan tetap maju. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Arman menyeringai, langkahnya semakin dekat. Kalian masih terlalu naif, Laras. Aku sudah menghadapi orang-orang yang lebih kuat dari kalian. Kalian tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya. Pikiran itu mencekamku. Siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Siapa yang mengendalikan permainan ini dengan tangan besi? Aku merasa dunia ini semakin gelap dan penuh jebakan yang tak terlihat. Saat itulah semuanya berubah. Di luar gedung, suara sirene terdengar memecah ketegangan yang semakin tebal. Polisi akhirnya datang, diiringi oleh beberapa wartawan yang mulai mengabadikan momen itu. Seseorang di dalam kantor kami telah melaporkan kami. Kami akhirnya mendapatkan dukungan yang selama ini kami butuhkan. Arman terdiam, wajahnya memucat. Dia sadar bahwa semua usaha untuk menutup-nutupi kebenaran sudah gagal. Polisi mulai memasuki ruangan, membawa serta bukti-bukti yang kami kumpulkan, dan Arman tidak bisa lagi menghindar. Ketegangan yang sempat menghimpit dada kami akhirnya mereda. Arman yang dulu begitu kuat, kini terlihat terpojok dan tak berdaya. Polisi membawanya pergi, dan aku merasa sedikit lega, meskipun masih ada rasa cemas yang menghantui. Kami telah memenangkan pertarungan ini, tetapi aku tahu perjuangan kami belum berakhir. Ketika semuanya selesai, Tegar menatapku dengan tatapan yang penuh rasa hormat. Kamu luar biasa, Laras. Kita sudah melakukannya. Kita berhasil mengungkap semuanya. Aku mengangguk, meskipun perasaan dalam diriku masih campur aduk. Keberhasilan ini datang dengan harga yang mahal. Kami mungkin telah mengungkap kebenaran, tetapi dunia yang kami kenal tidak akan pernah sama lagi. Kini,
Kami harus menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang tampak indah bisa dihancurkan dalam sekejap. Aku menatap Tegar, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada harapan baru. Kami telah menghadapinya bersama, dan meskipun perjalanan kami belum selesai, kami tahu bahwa kebenaran telah dimenangkan. Namun, sebuah pertanyaan tetap mengganggu pikiranku. Siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini? Dan apa yang akan kami hadapi selanjutnya? Hari itu, langit tampak lebih cerah dari sebelumnya. Setelah pertempuran panjang yang melelahkan, akhirnya kami melihat titik terang di ujung terowongan. Arman dibawa pergi oleh polisi, dan segala bukti yang kami kumpulkan terungkap ke publik. Nama kami mulai dikenal, dan meskipun banyak yang menganggap kami sebagai pahlawan, aku tahu perjalanan kami baru dimulai. Di luar gedung, wartawan mulai meliput cerita kami. Sorotan kamera mengarah ke kami, namun di balik sorotan itu, aku hanya merasakan kelelahan yang mendalam. Tegar berdiri di sampingku, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Kami berdua tahu, meskipun kami telah menang dalam pertempuran ini, dunia yang kami kenal tidak akan pernah sama lagi. Saat kami melangkah keluar dari gedung, aku menatap Tegar dengan mata yang penuh emosi. Ini bukan akhir, Tegar. Ini baru permulaan, kataku pelan, namun pasti. Tegar mengangguk. Senyumnya menunjukkan keyakinan yang mendalam. Kita sudah melawan ketidakadilan, Laras. Apapun yang terjadi, kita sudah melakukan hal yang benar. Aku menatap ke depan, memandang dunia yang penuh tantangan. Semua yang kami hadapi telah mengubah kami, dan kami tahu, perjalanan hidup tidak selalu mudah. Namun, kami berdua telah belajar satu hal yang sangat penting, bahwa kebenaran, meskipun kadang terlambat terungkap, selalu memiliki cara untuk menang. Kami berdiri di sana, dikelilingi oleh para wartawan dan staf perusahaan yang mulai berdatangan, tetapi hatiku tetap tenang. Aku tidak merasa menang, hanya merasa bahwa aku telah menjalani perjuangan yang benar. Aku menyadari, hidup tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita bertahan dan tetap teguh pada prinsip kita meskipun dunia berusaha menggoyahkan kita. Ketika malam datang, dan sorotan kamera mulai mereda, aku dan Tegar duduk bersama di sebuah kafe kecil di sudut kota. Kami tidak perlu banyak kata. Hanya secangkir kopi yang kami nikmati bersama, sebagai pengingat bahwa setelah semua kehebohan ini, kami masih memiliki satu sama lain. Kami masih memiliki harapan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Laras, kata Tegar, suaranya penuh kebijaksanaan, kadang hidup memberikan ujian yang berat. Tapi aku yakin, setiap kesulitan yang kita hadapi akan membawa kita pada sesuatu yang lebih besar. Kita hanya perlu percaya pada diri kita sendiri dan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku mengangguk, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran atau melawan kejahatan. Ini adalah tentang menemukan diri kita yang sejati, dan bagaimana kita menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak. Jangan pernah takut untuk melawan ketidakadilan, Laras. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, lanjut Tegar. Aku tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Semua yang kami hadapi, semua rasa sakit, keraguan, dan ketakutan, akhirnya membentuk diri kami menjadi lebih kuat. Kami mungkin telah kehilangan banyak hal, tapi kami juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, merasa damai meskipun dunia terus berputar. Kadang, hidup memberi kita pilihan yang sulit, tapi selama kita berpegang pada kebenaran, kita tidak akan pernah salah. Tegar dan aku duduk diam, menikmati malam yang tenang. Kami tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati, kami bisa menghadapinya. Nasihat: dalam hidup,
kita sering dihadapkan pada pilihan sulit dan ujian yang tampaknya tidak ada habisnya. Namun, ingatlah selalu bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran. Ketika kita memilih untuk berpegang pada prinsip kita dan melawan ketidakadilan, meskipun itu berarti harus melawan dunia, kita akan menemukan kekuatan yang tak terduga dalam diri kita. Jangan takut untuk mengambil langkah yang benar, meskipun itu akan membuat kita terjatuh. Karena kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Salam sapa penutup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Laras dan Tegar dalam menghadapi ketidakadilan dan perjuangan mereka yang penuh liku. Semoga cerita ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada apapun yang kita percaya benar, dan selalu berani melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Semoga hari-hari ke depan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat, cerita kehidupan official. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.